tetesan air yang berulang-ulang jatuh pada batu suatu saat akan membuat lubang pada batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali pada video tentang pembelajaran matematika. Namun kali ini saya tidak akan membahas tentang materi matematika. Namun pembahasan kali ini dikhususkan untuk analisa kenapa banyak orang atau siswa yang tidak suka dengan matematika. Tapi sebelum kita bahas analisa tersebut, ya, saya ingin tahu kalau seandainya Anda yang sedang menonton video ini mendapatkan pertanyaan yang sama, apakah Anda suka dengan matematika? Kira-kira jawaban Anda apa? Option A, sangat suka. Option B, suka. Option C, biasa-biasa saja. Option D, tidak suka. Atau option yang terakhir, sangat tidak suka. Nah, gimana? Kalau seandainya mendapatkan pertanyaan seperti ini, jawaban Anda kira-kira yang mana? Pasti berbeda-beda ya. Ada yang jawabannya option C, biasa-biasa saja tuh. Ada yang jawabannya option D, tidak suka. Artinya kalau seandainya ketemu pelajaran matematika, ogah ngerjakan tugas, ogah mendengarkan penjelasan guru, ya, bad mood, ya, dan banyak hal yang lain. Atau ada dari Anda yang memilih option B atau bahkan A, yaitu suka atau bahkan sangat suka dengan matematika. Tentu jawabannya pasti berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Namun pembahasan pada kesempatan video kali ini tidak dikhususkan bagi pembahasan orang-orang yang suka atau sangat suka dengan matematika. Namun pembahasannya lebih cenderung kita akan bahas tentang option D dan E. Kenapa banyak siswa tidak suka atau bahkan sangat benci, sangat tidak suka dengan pelajaran matematika? Hal ini ya, kita analisa dari sebuah fakta di lapangan. Beberapa kali saya melakukan kunjungan beberapa sekolah, baik di Jawa, di Pulau Jawa maupun di luar Jawa seperti di Sumatera, ya, Aceh, dan lain sebagainya. Ternyata persentasenya banyak siswa yang tidak suka dengan pelajaran matematika, baik di level sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau SMP, bahkan sampai ke level SMA. Menjadi sebuah tanda tanya yang besar, mengapa banyak siswa itu tidak suka dengan pelajaran matematika. Nah, ternyata ada sebabnya. Ternyata ada faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa siswa itu banyak yang tidak suka dengan matematika. Ya, kita mengatakan banyak, berarti ada sebagian siswa yang suka, bahkan yang sangat suka dengan matematika. Kita nggak bahas, yang akan kita bahas adalah siswa yang tidak suka dengan matematika. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengevaluasi jika kita sebagai seorang pendidik atau guru, ataupun kita sebagai seorang siswa, apa yang harus kita lakukan ke depannya. Faktor yang pertama adalah faktor pengajarnya. Nah, artinya kalau seandainya kita berbicara faktor pengajar, siapa yang sedang kita bahas? Tepat sekali, guru atau pendidik. Cenderung banyak fakta di lapangan, ya, bahwa anak itu tidak suka dengan matematika atau sangat benci dengan matematika karena terpengaruhi dari gurunya. Loh, kok bisa seperti itu? Iya, karena mereka merasakan ketidaknyamanan belajar dengan seorang guru, ya, yang sering memberikan emosi berlebih pada siswa ketika siswa itu tidak memahami pelajaran matematika. Pertanyaan yang penting yang mungkin saya ajukan kepada Anda, apakah Anda setuju kalau seandainya peran guru itu menjadi peran yang penting untuk mempengaruhi motivasi belajar matematika terhadap siswa? Pasti.
Coba kita evaluasi dulu waktu kita SD. Bagaimana guru matematika kita? Oh enggak kok, guru matematika kita sabar. Alhamdulillah kalau seandainya guru matematika sabar. Sehingga membuat kita cenderung akan lebih suka berproses dengan pembelajaran matematika yang ada di sekolah. Oh siapa bilang kalau seandainya kita nggak ngerjakan PR, kita dipukul, kita distrap, kita diberikan sanksi, berdiri di depan, ya, dipermalukan di depan teman-temannya. Kenapa? Sebagai bentuk pembelajaran. Nah, banyak yang merasakan hal yang tidak nyaman ketika belajar matematika karena ada faktor yang pertama yang mempengaruhi, yaitu pengajarnya atau gurunya. Makanya ada banyak orang yang sangat suka dengan matematika. Kenapa? Karena dulu dia bertemu dengan guru yang sangat nyaman ketika mengajar, mudah dipahami, dan dia sabar juga. Dan sebaliknya, ada banyak siswa yang sangat benci, tidak suka dengan matematika. Kenapa? Karena gurunya mudah terbawa emosi, suka memukul, suka memarahi, kemudian penjelasannya sulit dipahami. Sehingga banyak siswa yang merasakan tidak suka dengan matematika. Maka di sini faktor pengajar ini menjadi faktor pertama yang menentukan seseorang itu bisa suka dengan mata pelajaran tertentu ataupun tidak, khususnya di bidang matematika. Makanya di sini saya katakan, proses pendidikan yang diterima siswi dari gurunya sangat berpengaruh pada jiwa mereka. Mental mereka, para siswa, sangat terpengaruhi dengan kata-kata gurunya, dengan cara mengajar gurunya di kelas, dengan perlakuan gurunya berada di kelas. Semuanya akan berpengaruh pada jiwa mereka. Sehingga ketika ada siswa yang sangat cocok dengan gurunya, dia akan bisa menunjukkan progres yang baik. Sebaliknya, jika dia sudah tidak suka dengan person dari gurunya, otomatis dia akan menolak pelajarannya diajarkan di sekolah. Ingat, Bapak Ibu sekalian, Anda sebagai guru, ya, Anda sebagai seorang pendidik, ya, pasti sudah mengevaluasi, pasti sudah meneliti, pasti sudah mendapati sebuah fakta bahwa memang betul ada saatnya kita keras, namun tidak selalu. Keras, marah itu menjadi solusi. Ada anak yang bisa didampingi dengan baik, diberikan kesabaran, diberikan perhatian, ternyata bisa menunjukkan perubahan yang drastis, yang bagus. Begitu juga kita dapati pembelajaran dulu ketika kita belajar di sekolah, gurunya sangat killer, ya, menegangkan, menyeramkan, suka mukul, tapi ternyata membawa dampak menjadikan kita seperti saat ini. Nah, ini yang harus kita pahami, ya, bahwa ternyata ada anak yang siap ditekan sehingga bisa menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Namun sebaliknya, ada anak yang ketika ditekan, ketika dimarahi, ketika diberikan emosi, dia tidak siap menerimanya sehingga frustasi. Nah, bagaimana kalau seandainya sudah frustasi seperti ini, maka sulit membangkitkannya. Jadi, proses belajar mengajar di kelas itu sangat berpengaruh, salah satunya dari faktor pengajarannya. Itu analisa pertama, bahwa faktor pengajar sangat menentukan anak itu bisa suka atau tidak dengan pelajaran yang kita ajarkan. Yang kedua, selain faktor eksternal, ternyata ada faktor internal yang mulai muncul pada diri siswa atau siswi di sekolah. Apa itu? Yaitu mereka memiliki mindset bahwa matematika itu adalah pelajaran yang sangat sulit sekali. Jadi kalau seandainya diberikan tugas PR di rumah tidak pernah dikerjakan. Kenapa alasannya? Nggak bisa. Ketika diberi kesempatan untuk menghafal perkalian juga nggak bisa-bisa. Bikin greget gurunya. Nah, ini luar biasa. Sehingga muncul mindset bahwa matematika itu sulit. Nah, ini yang harus kita ubah sebagai siswa, bahwa kalau seandainya mindsetnya sudah ditutup dulu, yaitu menyatakan matematika itu sulit, maka kita akan lambat menerima materi pembelajaran matematika yang ada di sekolah. Nah, ini yang harus diluruskan oleh para siswa, bahwa mindset berpikirnya itu harus diubah.
Sehingga kita tidak gampang emosi, tidak mudah marah ketika kita nggak bisa dalam pembahasan materi matematika di setiap jenjangnya. Ya, ada anak yang kita dapati ya, karena nggak bisa matematika bukunya dicoret-coret, disobek, ya, seakan-akan dia merasa anak yang paling bodoh di kelasnya. Tidak, semua anak itu punya potensi yang sangat bagus. Sekalipun Anda tidak bisa matematika, pasti ada sesuatu yang lain yang Anda miliki yang bisa jadi orang lain belum memiliki seperti Anda. Maka sabar saja dalam berproses, ya. Maka yang pertama yang harus Anda ubah adalah mindset-nya. Jadi nggak boleh berpikir matematika itu sulit. Yang Anda harus munculkan dalam benak pikiran Anda yaitu adalah saya harus belajar. Kalau orang lain bisa, saya seharusnya juga bisa. Nah, itu yang harus Anda tanamkan. Yang ketiga, ya, bahwa ternyata era milenial sekarang banyak anak yang membuang-buang waktunya sehingga porsi belajarnya semakin berkurang. Apalagi kita sedang menghadapi kondisi pandemi COVID-19, di mana kasus demi kasus terus bertambah, pasien terus meningkat, keadaan juga semakin tidak lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Sehingga sekolah pun memutuskan untuk menerapkan pembelajaran secara online. Namanya kalau seandainya online berarti membutuhkan gadget. Salah satunya adalah HP. Pada usia tertentu, siswa atau siswi itu memang butuh HP. Walaupun tidak harus memilikinya, bisa pinjam milik orang tuanya. Namun, yang harus dipahami adalah porsi atau durasi waktu yang digunakan untuk melihat HP pada anak-anak atau pada siswa itu harus dibatasi. Jadi nggak semuanya di los 24 jam pegang HP. Kenapa? Banyak anak yang kita dapati, termasuk keluhan banyak orang tua adalah ketika anaknya selalu pegang HP terus-menerus tanpa ada pemahaman, ya, tanpa ada pembagian waktu yang jelas. Sehingga ketika saatnya makan, HP-nya diambil, ya, emosinya muncul. Ketika saatnya ibadah, HP-nya diambil, kemudian emosinya muncul. Dia menangis, dia marah, seakan-akan dia nggak bisa lepas dari HP atau gadget yang sedang ia pegang. Maka di sini sebagai seorang siswa Anda harus benar-benar memahami bahwa porsi memegang HP harus ada batasnya. Kapan saat pegang, kapan saat tidak. Memang betul, dalam pembelajaran online Anda butuh, silakan. Kalau seandainya Anda butuh, silakan. Tapi setelah pembelajaran selesai, ada saatnya Anda istirahat agar mata yang Anda gunakan untuk melihat HP tidak mudah lelah, tidak mudah ngantuk. Ya, sehingga kalau seandainya melakukan banyak aktivitas yang lainnya, Anda masih bisa fresh. Ini juga menjadi sebuah pemahaman bagi seorang guru atau orang tua sendiri di rumah bahwa mengontrol anak yang belum cukup umur memegang HP harus diperhatikan, harus ada batasnya dan harus punya cara untuk mengendalikannya. Jangan sampai pekerjaan kita selesai mudah tanpa gangguan, ternyata anak didik kita, anak kita sendiri lost pegang HP. Saya khawatirnya akan menyebabkan permasalahan dalam kesehatan mata. Kenapa? Karena durasi yang terlalu panjang untuk memegang HP. Maka di sini anak-anak atau siswa-siswi itu perlu memperhatikan durasi untuk memegang HP. Sekaligus memetakan kapan saat kita pegang, kapan saat kita beraktivitas yang lainnya. Sehingga kalau seandainya kita dapati anak-anak yang cenderung tanpa batas memegang HP atau gadget, itu mulai muncul rasa malas. Nah, inilah faktor yang ketiga tadi itu, yaitu apa? Membuang waktu-waktu produktif di usia yang produktif. Anak-anak atau siswa di usia yang produktif ini harus banyak berkarya, harus melibatkan motorik kasarnya, beraktivitas menggunakan alat gerak tubuhnya. Jadi jangan hanya terforsir pada mata ya untuk melihat HP. Jadi harus
muncul di sini. Agar apa? Agar tidak mudah memunculkan rasa malas. Agar tidak mudah muncul rasa malas itu tadi. Nah, ini yang harus diperhatikan bagi para siswa. Yang keempat, analisa kami ternyata banyak anak yang tidak suka dengan matematika itu karena kesulitan berhitung. Maka jangan paksakan Anda ya untuk memaksakan potensi anak yang belum siap untuk diarahkan. Jadi pelan-pelan sesuai dengan usianya. Maka faktor ya ini menjadi salah satu faktor cerminan bagi guru atau orang tua. Kita dapati banyak anak yang kelas 6 SD belum hafal perkalian. Bisa jadi bukan anaknya nggak mau menghafal, tapi dia tidak menemukan metode yang baik untuk menghafalnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ini menjadi evaluasi para guru sekaligus orang tua. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa membantu mereka bisa berhitung sesuai dengan usia sewajarnya? Yaitu dengan cara apa? Manfaatkan fakta-fakta di lapangan yang membuat mereka senang dalam berhitung. Sebenarnya mereka itu berhitung, tapi dengan bermain. Jadi ada anak yang potensi untuk menghafal itu luar biasa cepat banget. Ya, satu hari diminta untuk hafalan perkalian 1 sampai 10 hafal. Namun ternyata ada anak yang berhari-hari 1 sampai 7 hari, seminggu pun itu ternyata dia nggak hafal-hafal dengan perkalian. Berarti ada metode lain yang harus kita analisa dari anak tersebut. Karena kebutuhan setiap anak itu berbeda-beda. Maka jangan paksakan disamakan antara satu siswa dengan siswa yang lain. Cari metode yang lebih menyenangkan dalam belajar, termasuk dalam berhitung. Ya. Dan yang kelima, faktor ini yang menjadi faktor penting untuk keseluruhan ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Apa itu? Tentang adab, sopan santun. Ya, maka mempelajari adab itu ternyata luar biasa sekali sebelum kita mempelajari ilmu. Kenapa? Agar kita tahu sopan santun ketika kita sedang menuntut ilmu. Agar apa? Emosi dari guru tidak mudah terpancing ketika siswanya itu sedang belajar. Kenapa? Karena dia sedang belajar adab. Ada guru yang tidak terkendali emosinya. Kenapa? Karena muridnya meremehkan, tidak menghargai. Wajar kalau gurunya marah. Maka sebagai seorang siswa Anda harus mempelajari adab. Ibnu Mubarak pernah berkata, aku mempelajari adab selama 30 tahun. Kemudian aku menuntut ilmu selama 20 tahun. Bayangkan, ternyata para ulama, ilmuwan-ilmuwan sebelum kita itu ternyata mempelajari adab lebih lama dibandingkan mempelajari ilmu. Bahkan beliau mengatakan adab itu adalah 2/3 dari ilmu. Wah, ini luar biasa. Jadi makanya barokahnya ilmu pengetahuan itu ketika kita bisa menghargai orang yang mengajarkan hal-hal yang baik pada diri kita, termasuk guru yang ada di sekolah kita. Adab penting. Jadi kalau seandainya Anda belajar di kelas suatu saat nanti setelah pandemi corona ini selesai, maka Anda harus memperhatikan adab, sopan santun. Dengarkan baik-baik gurunya, jangan memotong pembicaraannya. Jika diberikan kesempatan bertanya, di saat itulah Anda bertanya jika nggak tahu. Maka jangan keluarkan kata-kata kasar, kata-kata kotor terhadap pembelajaran yang berada di dalam kelas bersama para guru Anda. Maka di sini harus Anda pelajari adab. Agar apa? Anda bisa mendapatkan keberkahan ilmu dari guru yang memberikan ilmu pengetahuan kepada Anda. Lalu bagaimana solusinya dari kelima faktor itu agar kita bisa memahaminya satu persatu, agar kita bisa menyelesaikan problem-problem yang ada? Saya katakan bahwa kita sedang berproses. Walaupun kita sudah menemukan solusinya, belum tentu itu membuat orang yang tidak suka dengan matematika kemudian 180 derajat menjadi suka dengan matematika. Tidak, ini proses. Artinya step by step harus kita lakukan. Jika Anda berperan sebagai seorang guru atau pendidik, maka saya sarankan Anda banyak mengambil pelajaran dari sebuah film yang sangat bagus, yaitu berjudul Tarikh
Zamin Par. Ini bukan promosi tentang film ya, tapi ini maksudnya adalah mengambil hikmah, ibroh, pelajaran yang penting pada proses pembelajaran siswa-siswa yang bermasalah di sekolah, termasuk khususnya pelajaran matematika. Banyak hal yang positif. Ketika saya sebagai seorang pendidik melihat film ini luar biasa, merasa tertampar, berarti ada sebuah kesalahan yang bisa jadi saya saat ini nggak lakukan. Oleh karena itu di sini kita belajar bersama-sama bahwa ternyata banyak hal yang positif yang bisa kita ambil dari sini. Anda bisa searching di YouTube ya, Anda bisa ambil filmnya dengan teks yang ada terjemahan bahasa Indonesianya sehingga Anda bisa menikmati dan mengambil pelajaran dari film tersebut. Jika Anda sebagai siswa, maka yang Anda harus perhatikan adalah kata-kata dari orang-orang yang luar biasa. Apa itu? Manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Ya, ingat ya, manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Imam Syafi'i pernah menyampaikan, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya pun bisa jadi pernah berada di posisi Anda. Namun seiring dengan adanya proses, maka ternyata ada perubahan yang saya dapatkan. Termasuk diri Anda. Sebuah ungkapan yang perlu kita camkan, bahwa tetesan air yang berulang-ulang pada batu, suatu saat akan membuat lubang pada batu. Saya ulangi, tetesan air yang berulang-ulang jatuh pada batu, suatu saat akan membuat lubang pada batu. Artinya, sekeras apapun, sebodoh apapun diri kita, ya, maka sebenarnya ada potensi yang luar biasa. Sebenarnya tidak ada anak yang bodoh, hanya saja anak yang tidak mau belajar. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak orang yang setelah dia menjalani proses belajar dengan baik, dengan guru-guru yang terbaik, ternyata ada hasil perubahan yang didapatkannya. Termasuk Anda sebagai seorang siswa. Anda harus bisa melawan rasa malas pada diri Anda agar suatu saat Anda akan mendapatkan hasil dari apa yang Anda perjuangkan. Mudah-mudahan bermanfaat sharing pada video kali ini. Kita akan ketemu di video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.